Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara mendaftar SNMPTN pada tahun 2021. Inilah indikator penilaian SNMPTN. Persiapkan diri untuk lolos SNMPTN 2021. Hal pertama yang pasti dipahami jika ingin memaksimalkan penilaian SNMPTN adalah kamu mesti tahu apa saja yang dinilai di SNMPTN itu. Selama ini banyak yang menganggap kalau SNMPTN itu ya cuma bagus-bagusan nilai rapot, sehingga banyak sekolah yang naikin nilai KKM-nya atau meninggi-ninggikan nilai siswanya. Setiap sekolah mempunyai standar berbeda-beda mengenai nilai. Ada yang standarnya tinggi, ada yang rendah. Maka dari itu, selain nilai rapot, dilihat juga faktor lain. Berikut ini beberapa indikator penilaian dari beberapa PTN yang pernah dipublikasikan. Nomor 1, pemeringkatan siswa oleh sekolah. Tidak semua siswa bisa jadi peserta SNMPTN. Kalian akan diseleksi dari sekolah berdasarkan beberapa kriteria, yaitu akreditasi sekolah dan nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Kriteria nilai rapot semester 1 sampai 5 berlaku untuk 6 mata pelajaran. Buat kalian yang sekolah di jurusan IPA, mata pelajaran yang dinilai yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Untuk jurusan IPS yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Untuk jurusan bahasa yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan bahasa asing lainnya. Sementara untuk SMK yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta mata pelajaran teori dan praktek pada kejuruan masing-masing. Nomor 2, akreditasi sekolah. Berdasarkan kelengkapan data nilai siswa yang diisikan oleh sekolah, akan ditetapkan jumlah siswa yang dapat mendaftar SNMPTN dengan ketentuan akreditasi sekolah. SMA dengan akreditasi A akan diberikan kuota 40% siswa terbaik. SMA dengan akreditasi B akan diberikan kuota 25% siswa terbaik, dan SMA dengan akreditasi C untuk 5% siswa terbaik. Nomor 3, penambahan kriteria. Sekolah juga diberikan kesempatan untuk menambahkan kriteria lain untuk memeringkat siswa. Sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nomor 4, penilaian akademik dan prestasi. Prinsip seleksi yang dilakukan oleh LTMPT berdasarkan prinsip yaitu mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik dengan menggunakan nilai rapot dan prestasi-prestasi lainnya yang relevan dengan program studi yang dipilih. LTMPT juga memperhitungkan rekam jejak kinerja sekolah serta menggunakan kriteria seleksi nasional dan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN secara adil, akuntabel, dan transparan. Nomor 5, tahapan seleksi. Seleksi dilakukan dengan tahapan yaitu siswa pendaftar diseleksi di PTN pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan program studi. Bagi siswa pendaftar yang memilih program studi di 2 PTN, jika tidak lulus di PTN pilihan pertama, siswa pendaftar akan diikutkan seleksi di PTN pilihan kedua berdasarkan ketersediaan daya tampung. Nomor 6, faktor kualifikasi siswa. Merupakan capaian siswa selama sekolah dengan beberapa poin yang bisa menjadi penilaian antara lain nilai rapot, meliputi besar nilai,
konsistensi, rata-rata nilai mapel tertentu, prestasi siswa, piagam tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten atau kota, atau mungkin tidak ada prestasi. Berikutnya, nilai ujian nasional, sesuai dengan surat edaran Menteri terbaru. Nomor 7, faktor indeks sekolah, merupakan nilai sekolah di suatu PTN. Indeks SMA-X di PTN A bisa berbeda dengan indeks SMA-X di PTN B. Beberapa poin yang bisa menjadi penilaian untuk kategori ini antara lain: A. Akreditasi sekolah A, B, C, atau tanpa akreditasi. B. IPK dan prestasi alumni di PTN yang dituju di PTN yang bersangkutan. C. Nilai SBM PTN tahun sebelumnya di PTN yang bersangkutan. D. Banyak diterima di SNMPTN tahun sebelumnya di PTN yang bersangkutan. E. Track record sekolah di PTN yang bersangkutan. F. Prestasi sekolah dalam perlombaan tingkat daerah, nasional, atau internasional. Nomor 8. Faktor pemerataan daerah, merupakan kebijakan PTN untuk memberikan kuota atau jatah kepada daerah yang kelak setelah lulus diharapkan bisa memajukan atau berkontribusi untuk daerah asal. Bisa jadi beberapa siswa di daerah terpencil di Indonesia mendapatkan jatah daerah, meskipun sebetulnya nilai rapot dan indeks sekolah mereka relatif tidak sebaik para pesaing peserta SNMPTN lain yang ada di kota besar. Aturan khusus tiap PTN. Yang perlu kalian perhatikan juga adalah aturan khusus masing-masing PTN. Di SNMPTN untuk lintas jurusan diatur oleh masing-masing PTN, jadi kalian mesti cek di website SNMPTN apabila hendak mengambil jurusan di bidang yang berbeda dengan SMA atau SMK-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.